Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabil ummihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat. Saking jarangnya kita sakit, sampai-sampai ketika sakit itu datang menyapa kita, kita seolah-olah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada pemirsa sekalian bagaimana akhlak kita sebenarnya ketika kita mendapat ujian sakit itu. Atau mungkin saja keluarga kita, teman kita yang sedang sakit, untuk kita ingatkan supaya menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan ketika kita sedang sakit. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sakit itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya adalah kumpulan dari kebiasaan kita. Orang yang sakit itu kalau kita lihat ke belakang pasti adalah sesuatu, ada penyebabnya. Apakah itu dari kebiasaan dia, dari pola makannya, kebersihannya, semuanya terkait sehingga membuat dia bisa menjadi sakit. Begitu juga dengan orang yang sehat. Seolah-olah kita sedang menabung, apakah kita kemudian akan sakit atau kemudian menjadi sakit tergantung dengan dari kebiasaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kesadaran untuk sehat inilah yang harusnya hadir dalam diri kita. Kalau toh nanti Allah menakdirkan kita sakit, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita yakin bahwa sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sudah berusaha kemudian menjaga kesehatan kita, tapi tiba-tiba Allah menakdirkan kita dengan ujian sakit, maka wajib bagi kita yang pertama kali kita lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ketika kita sakit, misalnya datang demam yang tiba-tiba atau sakit kepala, yang pertama kali kita ingat adalah obat atau dokter. Jadi di mana obat paracetamol, di mana asam efenamat, kepala saya sakit. Yang pertama kali kita ingat itu. Padahal seharusnya sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim pernah berkata yang diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama ketika kita sakit atau mendapat masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kita sakit dan Allah lah juga yang menyembuhkan kita. Dalam ilmu psikologi sekarang ini banyak sekali dipraktekkan tentang self healing, yaitu kata-kata positif yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang sakit. Misalnya, ya Allah, saat ini saya sedang sakit demam, saya yakin ini adalah darimu dan saya mohon kesembuhan darimu, dan tidak ada yang bisa saya lakukan selain dari pertolonganmu, dan bisa saja apa yang engkau berikan kepada saya saat ini adalah akibat dari dosa-dosa saya, sehingga kemudian saya bertobat atas segala kesalahan-kesalahan saya. Jadi itu yang bisa kita pakai sebagai langkah awal untuk meringankan sakit kita. Yang kedua, ketika kita sedang sakit adalah kita harus optimis bahwa sakit itu insya Allah kalau kita berobat akan sembuh. Rasulullah SAW sendiri bersabda, ma anzala da'a ila anzala shifa. Sesungguhnya Allah menurunkan sebuah penyakit disertai dengan obatnya. Jadi tidak ada istilah sebenarnya sebuah penyakit belum ada obatnya. Tidak ada istilah penyakit tidak ada obatnya, tapi penyakit itu belum ada obatnya kalau memang belum ditemukan obatnya. Sehingga ini adalah sebuah optimisme kepada kita atau kepada orang yang sedang sakit, bahwa
sakitnya ini insya Allah bisa sembuh ketika dia berusaha untuk berobat. Dan kita yakin ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang seorang hamba ditimpa sebuah kesusahan, kesakitan, kemudian dia bersabar, maka Allah akan turunkan atau akan ampuni segala dosa-dosanya. Jadi kita meyakini bahwa sakit yang kita derita ini bisa saja bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita untuk kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk dibersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu ketika kita bersabar. Terakhir yang ingin saya sampaikan ketika kita sakit adalah kita berobat kepada yang ahli, yaitu dokter atau tenaga kesehatan atau mungkin terapis yang kita kenal punya ilmu untuk mengobati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mendapat ujian sakit yang berat, itu seolah-olah mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai seorang muslim atau mungkin kenalan atau keluarga kita ada yang sakit, kita harus mengingatkan kalau toh seberat-berat sakitnya dia, maka kita ingatkan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, tempat dia untuk kembali, tempat dia untuk meminta pertolongan, sehingga kalaupun dia nanti meninggal dalam keadaan sakitnya itu, dia dalam keadaan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan yang tidak ridho, yang menggerutu, yang menyalahkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala terhadap sakitnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupan dan diberikan umur yang panjang dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.